Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Kang Kaskis, masih di channel Alokasia Corner. Nah, untuk video kali ini saya akan membahas tentang alokasia atau penyakit alokasia. Seperti ini keadaannya. Jadi daun menguning seperti ini dan sebagian menggulung leto, kemudian batangnya ya. Itu penyebabnya apa dan kemudian penanganannya seperti apa. Jadi simak videonya sampai akhir ya. Baik teman-teman semua, para pecinta alokasia lover dimanapun Anda berada ya, terutama bagi pemula ya. Tapi kalau yang sudah sering merawat alokasia seperti ini keadaannya sudah tahu ya. Dan ini untuk bagi para pemula yang belum tahu dan mungkin kaget ya, apalagi kemarin daunnya seger kemudian seperti ini ya. Jadi saya pernah memvideo saya untuk ditonton kembali videonya tentang penyiraman dan perawatan, tapi kali ini lebih spesifik lagi saya ke penyakit yang daun menguning seperti ini ya kondisinya. Jadi ini alokasia saya dapat dari teman saya dan dia menanyakan ke saya seperti ini apa bisa terselamatkan. Jadi saya jawab, wah ini susah, mustahil alias mustahil teman-teman. Dan saya tanya ke teman, ini penyebabnya apa ini? Ini pasti kebanyakan nyiram nih, saya bilang ke teman, dan dia tidak menjawab. Dan dia bilangnya saya nggak menyiram sepertinya. Jadi teman-teman semua, saya kurang percaya kepada teman saya tadi, karena saya yakin penyakit seperti ini dengan ciri-ciri seperti ini sering saya temui, ini pasti penyebabnya full air ya, air tergenang di dalam media, apalagi ini media moss ya, media moss. Jadi saya yakin ini air menggenang di dalam dan tidak ada penguapan di situ. Ini dilihat ya, medianya moss ini teman-teman kalau senang menyiram ini baiknya jangan pakai media moss seperti ini ya. Ini media moss ini dia menyimpan kadar airnya tinggi. Jadi untuk teman-teman yang jarang menyiram ini bagus ya. Ini taruh di teras rumah ini bagus. Jangan sampai kehujanan ya teman-teman. Dan ini saya menduga juga buat teman itu kan kemarin di terasnya itu kanopinya dibongkar dan sempat ada hujan sekali ya. Meskipun musim kemarau seperti ini, tapi pernah ada hujan sekali dan saya menduganya tanpa sepengetahuan dia tidak ingat ini alokasia ini kehujanan semalaman dan tanpa ada penguapan di situ. Jadi karena moss itu kan menyerap menyimpan airnya terlalu tinggi kadarnya. Jadi kita coba bongkar ya, benar apa tidak prediksi saya, karena saya sering menangani seperti hal seperti ini dan hampir 80% lebih biasanya benar teman-teman. Oke, kita coba bongkar ya teman-teman, seperti apa dalamnya. Ini hampir pasti susah untuk terselamatkan. Karena apa? Karena kalau seperti ini daunnya pasti kan jaringan di bawahnya rusak. Daun itu kan memproyeksikan struktur di bawahnya, di batangnya ya, di akarnya juga. Jadi ketika daun rusak pasti juga akar, batang sudah pasti jaringannya rusak. Coba kita bongkar ya, kita bongkar saja untuk mengetahuinya lebih detail. Oke, kita bongkar teman-teman. Kita lihat dan ternyata benar teman-teman. Ini kasihan, ini alokasia kasihan ini. Ini air semua. Kayak kalau ini air semua, ini parah kalau ini teman-teman. Dan saya menduganya benar ini. Meskipun teman saya nggak ngaku dan mungkin nggak ingat ya, bukan nggak ngaku, nggak ingat kalau pernah kehujanan sekali dan moss ini paling bahaya ya. Mungkin kalau keladi atau
kolokasia nggak apa-apa. Tapi kalau alokasia jangan sekali-kali sampai kehujanan dengan media moss. Kalau tanah masih bisa, tapi kalau moss ini basah, bisa lihat ya. Saya peres ini teman-teman. Ini media tanamnya atau mossnya saya peres seperti ini. Airnya bisa sampai bisa diperes teman-teman. Luar biasa seperti ini. Wah, pasti saja ini akarnya pasti rusak. Kemudian bisa jadi nanti batangnya lonyot ya, lonyot. Menjadi bubur nih. Bisa lihat ini medianya aja basah seperti ini. Aduh, kasihan ini teman-teman. Coba kita bongkar dalamnya, akarnya. Oh, ini udah pada ikut di dalam media tanamnya ya akarnya. Pasti sudah pada terlepas, sudah pasti ini di bonggolnya lonyot ini teman-teman. Bisa dilihat ya. Waduh, ini akarnya sudah terlepas semua dari bonggolnya atau rimpangnya teman-teman. Kasihan sekali untuk tanaman secantik ini, padahal sudah dewasa ya, tinggal menunggu panen sebenarnya, tapi akarnya sudah terlepas semua ini. Dan saya yakin ini bonggolnya nanti lonyot ini. Kalau nggak beruntung jadi bubur sudah. Kalau sudah jadi bubur tidak bisa terselamatkan. Apakah ini masih bisa terselamatkan? Ya coba kita cek bonggolnya. Nah seperti ini, kita lihat bonggolnya teman-teman. Nah ini sudah busuk kan, sudah busuk, akarnya sudah terlepas semua. Nah ini berlendir seperti ini teman-teman. Dan ini aduh, sudah parah ini. Ibarat penyakit sudah seperti kanker ya, stadium 8 atau ini batangnya saya lepasin sudah gampang berlendir semua. Kita lihat ya seperti ini. Cara kemudian penanganannya ya, penanganannya seperti ini. Jadi penanganannya kita lepasin aja semua, kita bersihkan sampai bersih ya. Semoga ada yang tersisa ya. Jadi kita bersihkan lendir-lendir itu yang lonyot-lonyot tadi sampai bersih ya. Kita korek-korek saja, kita lepas nanti semua batangnya dan kita bersihin dulu ini di batangnya, apakah masih ada titik tumbuhnya baik di akar apa nanti bisa calon tunasnya ya. Kita masih bersihin. Dan ini ya ada sedikit ini akar ya, tapi ini bukan akar, ini malah mau jadi calon umbi ini bukan akar dan ini mau calon bakal umbi. Dan yang tersisa masih sedikit ini teman-teman ya, yang tersisa masih cuman berapa persen ya? Saya kira cuma 5% seperti ini teman-teman, 5% di ujungnya ini. Dan batang seperti ini ya mustahil untuk terselamatkan ya, kita harus habisin aja sekalian daun-daunnya ya. Kita rontokkan aja semua. Apakah di atasnya juga lonyot, ikut-ikutan lonyot? Ini karena daun seperti ini sudah parah ini. Kita coba kita bersihkan lagi sampai bersih, yang lendir-lendir itu, yang lonyot-lonyot itu sampai seperti kita merabanya seperti keras, seperti kayu ya. Jadi kita langkah pertama ya kita habisin aja sekalian daunnya ya teman-teman. Jadi untuk langkah pertama kita habisin daunnya satu persatu sampai ujung, sampai kita tahu sekronis apakah juga di ujungnya. Kalau di bawahnya sudah pasti ya. Dan ini kita coba lepas ya teman-teman, kita lepasin satu persatu tangkainya. Duh parah ini. Sampai ujung mata tunas yang paling atas, kuncupnya juga lonyot ini. Seperti ini, lonyot semua. Aduh,
sudah ini. Parah teman-teman. Oke, bisa dilihat ya. Makanya ini teman-teman, alokasi itu seperti ini ya, harus sabar kita, harus tahu keinginan dia, bukan kita menginginkan dia harus tahu tentang kita. Jadi kita harus tahu tentang dia, jadi kita harus memahami tentang dia. Kalau sudah seperti ini, karena kita tidak pernah memahami dia. Nah ini, jadi sekali lagi tadi, untuk media tanam moss itu memang harus hati-hati ya. Jadi untuk video-video saya, apalagi yang terbaru kemarin tentang penyiraman alokasia dilakukan pada malam hari, itu bahaya juga. Dan ini ya, prosentase kehidupan mungkin tinggal 5%. Kita cobalah, meskipun prosentase kecil, kita harus tetap telaten dan sabar ya. Kan sayang kalau cuman disia-siakan begitu saja. Di langkah yang kedua, kita cuci sampai bersih. Nah, dan kalau perlu pakai sikat aja sekalian, disikat ya. Kita bersihkan lendir-lendir tadi ya, yang sudah menjadi bubur tadi ya. Nah, yang sudah menjadi bubur tadi, yang berlendir-lendir, kita bersihkan sampai bersih, sampai mengkilat. Dan ini teman-teman ya, prosentasi kehidupan 5% kayak yang ada titik tumbuhnya nih. Tinggal sedikit di ujung paling bawah nih. Nah, kalau yang di sini nih tidak mungkin, karena sudah kulitnya sudah terlepas, dan ini sudah tidak akan tumbuh lagi teman-teman, sudah tidak akan tumbuh lagi. Mau tumbuh di mana? Karena tidak ada titik tunasnya atau titik di mana tumbuh akarnya. Jadi kalau sudah seperti ini, yang bonggol yang tadi tidak ada kulitnya, dan yang ada kulitnya seperti ini, masih bisa kemungkinan hidup. Jadi kita harus tetap optimis ya. Kita harus optimis. Dan atasnya juga saya kira sudah habis ya, sudah habis semua, dan tinggal yang di ujung tadi itu. Dan kemudian untuk langkah selanjutnya ya, kita harus cari antrakol ya, fungisida. Kalau saya fungisida, kita balut saja, kita lumuri saja fungisida sampai full. Nah seperti ini teman-teman, kita lumuri sampai buahnya, kita sampai semua terolesi ya, dari ujung sampai ujung. Jadi kita lumuri semua dengan fungisida ya, seperti ini teman-teman. Dan kemudian langkah selanjutnya, langkah kedua ya teman-teman, kita kalau sudah full kita lumuri seperti ini, langkah kedua ya, kita taruh saja nanti di dalam media tanam ya. Kita taruh aja asal, ini saya asal aja saya campurkan di peperomia watermelon ya. Kita taruh asal saja, di atasnya aja seperti ini ya. Ini di atasnya media saya campur dengan watermelon ini, taruh aja seperti ini. Kita tunggu perkembangan selanjutnya ya. Karena apa? Kita tunggu perkembangan selanjutnya. Kalau dia sampai menjalar sampai yang prosentase 5% tadi, yang di ujungnya tadi ya, kalau sampai menjalar situ ya sudah tidak ada penyelamatan lagi. Dan kita tunggu hari-hari seperti apa ya. Kalau dia tambah menjadi bubur ya sudah, kita ucapkan innalillahi wa innalillahi rajiun. Dan kemudian kalau solusi yang paling manjur, sebenarnya solusi yang paling manjur dan mustajab ya, kita beli lagi tanaman alokasia tersebut di toko tanaman, ada di tempat teman kita yang sudah punya alokasia. Jadi saya kira itu ya teman-teman, informasi singkat dari saya tentang alokasia yang dengan ciri daun menguning seperti tadi, dan penanganannya seperti apa. Saya kira mungkin ini nanti saya update ya perkembangannya di lain video. Demikian
Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.